Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tema 7, subtema 2, muatan bahasa Indonesia KD 3.3. Dan mohon maaf jika terganggu akan suara hujan karena di sini sedang hujan. Kita langsung saja ke materi. Di pembelajaran pertama, pesan dari teks pidato. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Nah, oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat, serta pesan yang di dalamnya tersampaikan dengan baik dan tidak menyinggung perasaan audiens atau pendengar. Pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Hal ini bertujuan agar audiensi dapat menangkap pesan dari pidato atau dari oratornya. Langkah-langkah membuat teks pidato. Yang pertama, menentukan maksud atau tujuan pidato. Yang kedua, mengamati pendengar dan situasi sekitar. Langkah yang ketiga, memilih topik pidato yang sesuai dengan acara atau dengan tema. Yang keempat, membuat kerangka pidato. Yang kelima, menguraikan secara mendetail agar pidato kita dapat tersampaikan kepada audiensi. Kemudian kuis yang pertama, dalam menyusun teks pidato harus membuat rancangannya terlebih dahulu. Sebutkan urutan-urutannya. Nah, maksudnya ini urutan pidatonya. Mulai dari apa, terus sampai penutupnya, ya. Maksudnya seperti itu. Bukan langkah-langkahnya, tapi rancangan pidatonya. Selanjutnya, menyampaikan teks pidato. Isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Dalam isi, tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Boleh pesan, harapan, dan lain sebagainya. Kemudian, di pembelajaran kelima, kita masih materinya menyampaikan teks pidato. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks pidato, yang pertama itu ada pembukaan. Bagian pembukaan ini berisi salam pembuka, sapaan, dan puji syukur. Yang kedua itu ada isi. Bagian ini merupakan hal-hal penting dari maksud pidato. Kemudian yang ketiga itu ada penutup. Bagian penutup ini berisi simpulan, saran, ajakan, harapan, dan salam penutup. Bagian ini sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato disampaikan. Kemudian di pembelajaran ke-6, menyimak teks pidato. Isi pidato akan dipahami jika kita menyimak pidato. Kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato tersebut. Untuk kuis yang terakhir, hal apa saja yang harus diperhatikan saat berpidato? Sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.